Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh berbahagia sekali bila kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini. Ya, firman Tuhan pada kali ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang sangat menarik. Namun saya ambil poin-poin yang penting sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan ini, yaitu mengenai kisah Hana. Saudara, siapa yang tidak mengenal kisah Hana ini, yang tidak pernah membaca kisah Hana atau belum mendengar kisah Hana? Pasti semuanya sudah tentu sering mendengar kisah Hana, bahkan membacanya di dalam Alkitab. Namun saya akan mengambil poin yang penting saja pada kesempatan kali ini, yaitu langsung saja kita di dalam 1 Samuel 1 ayat 5. Di situ dikatakan Tuhan menutup kandungannya Hana. Wow. Saudara, apa yang terjadi ketika Tuhan menutup kandungannya Hana? Sudah barang tentu si Hana menjadi bahan ejekan, bahan olokan, bahan sindiran dari Penina, madu daripada suaminya Elkana ini, suaminya Hana. Itulah juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan menutup apa yang kita lakukan, apa yang sedang kita usahakan, kita kerjakan, sepertinya tidak ada jalan lagi. Tuhan tutup, tidak ada lagi jalan keluar. Sepertinya usaha ini gagal, usaha bisnis ini gagal, mencoba pekerjaan ini gagal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sepertinya Tuhan itu kurang kerjaan, sepertinya Tuhan itu iseng. Kalau kita berpikir seperti itu, karena apa? Apa yang kita lakukan rasanya semua tertutup atau ditutup oleh Tuhan. Betul apa betul? Namun disinilah menariknya dari kisah Hana yang bisa kita aplikasikan dalam hidup ini. Tuhan tidak melakukan sesuatu tanpa Dia mengerjakan dan menyelesaikannya, saudara. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak akan mengerjakan sesuatu tanpa Dia menyelesaikannya. Begitu juga dalam kehidupan ini. Ketika Tuhan menutup jalan-jalan kita, menutup langkah-langkah kita, Tuhan pasti akan menyelesaikannya. Hanya ini, saudara, Tuhan punya waktu dan cara sendiri. Ini yang harus kita pahami. Maka dari kisah Hana ini, saudara-saudara, apa yang Hana lakukan, saudara? Dia diejek, dicemooh, direndahkan serendah-rendahnya oleh madunya, yaitu Penina. Justru disinilah kemudian Tuhan mulai bekerja. Ketika kita direndahkan serendah-rendahnya, bukan hanya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi Tuhan izinkan kita direndahkan, hati kita dihancurkan, diremukkan, dipatahkan, jiwa kita juga dihancurkan ketika kita berada di posisi yang paling terendah. Inilah posisi-posisi yang menjadi poin balik. Saya katakan, ketika kita dalam keadaan yang paling rendah yang Tuhan izinkan, itulah justru posisi poin titik balik kita diangkat oleh Tuhan. Kita akan diangkat oleh Tuhan di dalam kemuliaan, dengan segala kemuliaannya. Ketika
hati kita seperti Hana tadi dihancurkan, diremukkan, dipatahkan, jiwa kita juga dihancurkan. Justru itulah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Mari kita lihat dalam Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kepandang hina, ia Allah. Maka ketika jalan kita lalui tertutup, usaha bisnis yang kita jalani tertutup, saatnya ini kita mau merendahkan hati, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Karena inilah hidup yang dapat kita persembahkan menjadi dupa yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Di situ dikatakan di dalam 1 Samuel 1 ayat 19, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Tuhan ingat kepadanya. Tuhan bukan tidak ingat. Tuhan bukan pelupa. Tuhan tidak pernah lupa. Tetapi Tuhan punya waktu dan cara. Ketika kita bersabar di dalam titik yang terendah di hadapan Tuhan, bersabar menantikan waktunya, maka itulah cara Tuhan untuk membentuk atau meningkatkan kualitas hidup kita. Kita dipulihkan, kita kemudian diangkat dengan kemuliaan. Inilah cara Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan. Justru saat kita direndahkan, itulah saatnya Tuhan meninggikan. Haleluya. Bersabarlah saudara, bersabarkan, nantikan waktunya Tuhan. Yakinlah, di dalam Pengkhotbah 3:11 mengatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Hanya yang kita perlukan adalah bersabar. Dua hal yang harus kita lakukan: bersabar walaupun penuh ejekan, cemohan. Dan kedua, justru pada saat itulah kita bisa menemukan, pada saat kita direndahkan itu, kita bisa datang pada Tuhan dengan hati yang hancur, hati yang patah, hati yang remuk. Dan itulah hidup kita yang berkenan sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Sehingga kemudian kita melihat Hana dipulihkan. Hana mendapatkan jawaban. Tuhan membuka kandungannya. Tuhan membuka jalan-jalannya. Wow, haleluya. Haleluya. Tuhan juga pasti membuka jalan-jalan kita. Hanya yang perlu kita tahu, Tuhan punya waktu dan cara. Haleluya. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati kita, dapat memberikan pencerahan di dalam kehidupan kita, dan tetap bersabar menantikan waktunya Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati.